Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Putri Sandila. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas FKIP Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi berbicara, tujuan berbicara, dan juga contoh dari tujuan berbicara tersebut. Baik, yang pertama-tama adalah definisi berbicara. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara berarti kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain, di antaranya tujuan sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Baik, kita lanjut ke tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara sebetulnya tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada orang lain. Menentukan tujuan berbicara berarti kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain sesuai dengan tujuan yang diharapkan pembicara. Berbicara sebagai salah satu bentuk komunikasi digunakan dalam berbagai tujuan. Dalam hal ini, Mulyana mengelompokkan tujuan berbicara ke dalam 4 tujuan, yaitu tujuan sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Tujuan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, ekstensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan menghindari tekanan serta ketegangan. Dengan bahasa, manusia dapat menunjukkan siapa dirinya. Orang yang tidak berkomunikasi cenderung tidak memahami siapa diri sesungguhnya dan bagaimana peran sebagai makhluk sosial. Selain itu, dengan bahasa pula, seseorang dapat mengetahui kepribadian orang lainnya. Seorang terpelajar dapat dibedakan dengan orang awam dan bahasa yang digunakannya. Semakin jelaslah bahwa berbicara dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan konsep diri. Tujuan ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa juga dapat terwujud sebagai rasa empati kepada objek yang ada di luar diri pembicara. Dengan bahasa yang penuh kasih sayang, seorang mengungkapkan perasaan kepada anaknya dengan didukung belayan halus di rambutnya. Seorang mahasiswa dapat mengekspresikan rasa cinta kepada seorang mahasiswa dengan bahasa, kadang-kadang didukung oleh simbol-simbol di luar bahasa, misalnya dengan bunga. Rasa empati terhadap penderitaan orang lain pun dapat diungkapkan dengan bahasa. Banyak puisi yang disusun mengisahkan penderitaan seorang anak yatim piatu atau seorang kakek tua renta dengan kehidupan sehari-harinya yang penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan hidup. Ada tujuan ritual. Kegiatan-kegiatan ini ritual sering menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan ritual kepada penganutnya. Dalam perayaan hari-hari besar keagamaan tertentu, banyak simbol-simbol keagamaan yang bersifat sakral dituangkan melalui bahasa. Dalam agama Islam, doa merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Ketika umat Islam berdoa kepada Allah dengan menggunakan bahasa, mungkin ada di antara bahasa-bahasa dalam doa tersebut tidak dipahami secara harfiah oleh orang yang berdoa. Mereka meyakini bahwa doa merupakan bentuk komunikasi antara manusia dan Tuhannya. Bahasa yang digunakan untuk kepentingan ritual tentunya mempunyai perbedaan dengan bahasa yang digunakan dalam kegiatan berbicara sehari-hari. Bahasa dalam komunikasi ritual merupakan bahasa yang sudah baku. Baku bukan dalam arti sebagai kata baku yang sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan, melainkan baku dalam arti sudah tetap, tidak bisa berubah, walaupun doa tersebut diucapkan untuk kepentingan yang kurang selaras dengan isinya, tetap saja diucapkan sebagai adanya. Ada tujuan instrumental. Dalam tujuan instrumental ini, kegiatan berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu. Sesuatu di sini dapat berupa pekerjaan, jabatan, atau hal-hal lainnya. Memang kegiatan berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi. Tetapi dalam tujuan instrumental, kegiatan berbicara tidak tampak kaitan khusus antara pesan yang ada di dalamnya dengan tujuan yang diharapkan dari komunikasi tersebut. Hai Walia, aku ingin bertanya nih, tugas yang kemarin apa udah selesai? Tugas yang mana? Tugas dari Bapak Syarul Qadri. Oh, tugas yang itu? Iya. Belum sih, soalnya masih ada revisi lagi. Oh, jadi kira-kira kapan kamu bisa ngumpulinnya? Soalnya aku kayaknya pengen lihat contoh yang kamu dulu deh.
Kalau bisa lusa deh kayaknya. Oke, kamu hubungin aja ya. Oke. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.